musyawarah. Ini ndak main hakim sendiri jam 3 malam putusan langsung. Padahal musyawarah tapi ketok palunya jam 3 malam. Ngapain juga ketok palunya jam 3 malam itu? Nah, siap tahajud deh jam 2 malam habis tahajud langsung ketok palu bak gitu. Nah, iblis tadi itu akan menghasut bagaimana caranya. Termasuk salah satunya ketok palu di malam hari. Kenapa kok nggak nunggu pagi? Kenapa nggak nunggu subuh? Kenapa nggak tunggu? Masih ingat ya Pak, ada kasus kan kemarin kan DPR berantem tuh. Itu dalam ruang sidang Pak, dalam ruang sidang. Nah Bapak Ibu, di dalam sejarah negara Republik Indonesia ini, itu ada satu ideologi negara. Ideologi negara kita ini, itu berdasarkan atas dasar negara. Nah dasar negara Republik Indonesia ini dipikirkan begitu matang oleh founding father, orang-orang terdahulu. Jadi memikirkan dasar negara ini agar berada dalam naungan yang baik, yang bagus. Bukan sepele, itu perjuangan. Agar kelak orang-orang yang berada di dalam negara ini itu bisa menghasilkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa menghasilkan baldah thayyibah, negeri yang baik, negeri yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Dalam Al-Quran ada doanya begitu. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Meskipun ayat ini diperuntukkan untuk Mekah dan Madinah, tapi doa ini dipanjatkan. Ya Allah berikan kami baldatan thayyibah. Rabbi ja'al hadza baladan. Ya Allah jadikan negeri ini baladan amina. Negeri yang aman. Aman seperti apa? Aman yang model apa? Rabbi ja'al hadza baladan amin warzuq ahlahu. Berikan penduduk-penduduknya ahlah minas samarat, dari sekian banyak tumbuh-tumbuhan sumber daya alam. Man amana minhum, di antara mereka yang beriman, wal yaumal akhir, dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana minhum wal yaumil man amana minhum billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman dan hari akhir, kepada Allah dan hari akhir. Maka baldah thayyibah tadi, baldatun thayyibah tadi, negeri yang baik tadi, wa rabbun ghafur, yang mendapatkan ampunan dari Tuhan tadi, itu yang baldah aminah tadi, negeri yang aman tadi. Bagaimana baldah tadi bisa thayyibah, bisa aminah, yang kemudian diberikan oleh Allah keberkahan di dalamnya? Maka dikatakan dalam ayat yang lain itu, kalaulah beriman satu kampung itu, amanu wattaqau, kalau satu kampung itu beriman, bertakwa dia, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Jadi dalam ayat yang tadi, Rabbij'al hadza baladan aminah, ya Allah jadikan negeri kami ini aman, damai, adil, sentosa. Kalau bahasa kita ini sentosa. Tapi kalimat selanjutnya, berikan di dalamnya itu makanan-makanan yang baik-baik, tumbuhan-tumbuhan yang bisa kami petik, pohon jambu, padi, semuanya, durian yang ditanam tumbuh bagus, rambutan ditanam tumbuh bagus, agar manusia bisa hidup dari tanaman-tanaman tersebut, agar manusia yang diberikan rezeki oleh Allah tadi, baik melalui padi dia, tanaman apapun, subur dia, hidup dia, makan dari yang baik, maka akan menghasilkan akhlak yang baik. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibah. Tapi menuju baldatun thayyibah itu perlu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah di kalimat yang tadi, di ayat yang ketiga tadi. Amanu, beriman mereka semua. Wattaqau, bertakwa. La fatahna alaihim, maka sungguh akan kami buka bagi mereka barakat minas sama, bukan barakatun tapi barakatun, keberkahan. Salah satu keberkahan tadi adalah tanaman yang subur, tanaman yang baik, negeri yang aman, tidak ada koruptor, tidak ada maling, tidak ada premanisme, tidak ada pembunuhan, tidak ada maksiat, hidup aman dan damai.
Ibarat kita hidup zaman dulu, sekalipun rumahnya di dalam hutan, tapi memang karena kondisinya aman, damai, orang tenang saja hidup, tak banyak pikiran. Orang dulu tidak ada HP, tidak ada yang stres. Orang dulu tidak ada, untuk buat surat saja hanya cukup pakai tulisan surat, tidak stres. Orang dulu tidak punya motor, tidak stres. Orang dulu tidak punya mobil, tidak stres. Tidak ada lampu, orang tidak stres. Orang hari ini tidak punya semuanya, sakit kepala. Coba bayangkan. Padahal sebegitu berkahnya hari ini. Rumah Allah kasih bagus-bagus. Masjid Allah buat dekat-dekat. Itu pun tak ada yang kaki yang melangkah. Sedekat itu rumahnya dengan masjid, sampai pun tidak. Bahkan bersebelahan masjid. Ini tembok masjid, ini tembok rumah dia. Itu pun tak sampai ke masjid, misalkan. Jadi di mana letak konsep amanahnya tadi? Di mana letak konsepnya amanu tadi? Penduduknya 100 kakak, yang ke masjid cuma 10. Itu pun tak sampai kakaknya. Bisa dipahami? 10 orang bukan 10 kakak. Kalau 10 kakak, dalam satu kakak itu ada 4 orang, berarti 4 kali 10 dan 40. Kan lumayan. Itu kalau 100 kakak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi konsep amanahnya tadi. Maka disebut di situ, man amana billahi wal yaumil akhir. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kami betul-betul buka. Maka memang perjuangan begitu. Nah, baldah thayyibah. Maka para founding father terdahulu berfikirlah bagaimana caranya membuat negeri ini yang dulunya tidak ada namanya Indonesia, berawal dari Batavia dan lain sebagainya, dalam catatan sejarah muncullah satu negeri yang bernama Indonesia. Nah, negeri Indonesia ini belum merdeka. Ketika pengen merdeka, dibentuklah BPUPKI. Itu ada panitia kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dibuat itu, difikirkan terlebih dahulu landasan negara ini apa. Ibarat membangun Madinah. Rasulullah ketika membangun Madinah itu, yang Nabi fikirkan pertama itu apa? Nabi sampai ke Madinah, itu yang dibuat oleh Nabi pertama apa? Masjid. Apa tujuan Nabi membangun masjid? Mengumpulkan masyarakat. Apa saja masyarakat yang kemudian dikumpulkan? Siapa saja masyarakat yang dikumpulkan oleh Nabi di situ? Banyak. Nabi satukan. Siapa yang Nabi satukan di situ? Yang disatukan oleh Nabi di situ banyak sekali. Satu di antara yang disatukan oleh Nabi adalah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini bersatu, yang kelak menjadi yang namanya Ansor. Datang dari penduduk dari Mekah, namanya Muhajirin. Kemudian ada lagi orang-orang diikat oleh Nabi, dikumpulkan dalam satu masjid. Orang-orang yang ini dikumpulkan. Dibangunlah kerjasama. Disatukan persepsinya satu-satu. Dibuatlah satu negeri yang disebut dengan Madinah. Jadi bukan sederhana, tapi Nabi punya dasar dulu. Dasar negaranya apa? Yang dibangun oleh Nabi, dasar negaranya apa? Iman. Makanya ayat yang tadi kita bacakan, dua-dua ayat, tiga ayat yang dibacakan itu berlaku untuk Madinah dan Mekah. Meskipun itu berlaku untuk Madinah dan Mekah, apakah juga berlaku bagi negeri-negeri yang lain? Berlaku untuk semua negeri, semua kaum, semua kelompok. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka dibangunlah oleh Nabi dasar negara. Apa dasar negara yang dibangun oleh Nabi? Yang pertama, dasar negara yang dibangun oleh Nabi adalah iman. Jangan ada yang mensekutukan Allah. Sekarang kita rujuk kepada Pancasila. Kita lihat filosofi Pancasila. Baik. Sila yang pertama. Apa Bu? Sila yang pertama Bapak Ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya adalah, apakah ketuhanan yang Maha Esa ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dalam catatan sejarahnya. Ada yang ingat sejarahnya Bapak Ibu, pembuatan Bapak Ibu sekalian, sejarah pembentukan Pancasila ini? Kita lihat perkumpulan para founding father, orang-orang
tokoh-tokoh yang ingin membentuk kemerdekaan Republik Indonesia sebelum merdeka harus punya dasar. Mereka tidak pengen negara ini merdeka tapi tidak punya dasar. Artinya kalau rumah dibangun tapi yang bawahnya, yang tiang-tiangnya, pondasi-pondasinya itu lemah, kira-kira hancur atau tidak hancur? Baik, dibangun pondasi yang kuat dulu. Salah satu penguat pondasi tadi adalah dasarnya tadi. Semennya bukan semen Padang misalkan. Tapi semennya semen acak-acak gitu. Kira-kira kuat enggak nanti itu? Besinya itu bukan besi yang kokoh itu, tapi besi yang segini. Mau bangun rumah 3 tingkat tapi besinya sekecil ini. Itu kira-kira hancur atau roboh tuh? Hancur atau roboh kira-kira? Baik, dibangunlah pondasi, dibangunlah dasar. Nah, dasar negara, setiap para tokoh tadi. Nah, ini kita lihat di sini Bapak Ibu. Ada beberapa tokoh yang memunculkan ide dan gagasan atas dasar negara itu. Termasuklah salah satunya adalah Soekarno. Yang kedua ada namanya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memunculkan ide. Soekarno munculkan ide. Kita lihat. Apa dasar negara pertama yang dibangun? Tahun pada tanggal 22 Juni 1945 ada namanya Partai 9 menghasilkan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Kita garis bawahi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita ulangi ya. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu sila pertama dalam Pancasila kelak yang ingin diangkat sebelum terjadi perubahan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Pertanyaan muncul, kenapa kok syariat Islam yang diajukan ketika itu? Karena yang paling banyak di antara jumlah yang merumuskan Pancasila itu adalah umat Muslim. Tidak bisa dipungkiri. Dalam tokoh-tokoh itu yang ketika memunculkan ide dan gagasan itu, dasar pondasi yang mereka bangun, rata-rata orang yang di dalam itu Muslim. Dan Muslimnya bukan main-main. Muslimnya betulan Muslim. Ada landasannya, ada. Apa landasannya? Yang tadi kita bacakan. Ayat itulah yang menjadi landasan berpikir mereka. Agar negara ini aman, kita harus bentuk orang-orang beriman. Kira-kira sama nggak dengan apa yang dibuat oleh Nabi? Sama nggak yang dibuat oleh Nabi kira-kira? Sama. Maka sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam. Dirubah lagi. Kenapa kok dirubah? Loh, itu ada kalimat Islamnya. Berarti hanya diperuntukkan oleh umat Muslim. Berubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu kemudian sebelum dikokohkan itu dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, disidangkan dulu, dibicarakan lagi, didiskusikan oleh orang-orang yang ada di situ. Sudah sepakat atau belum? Disepakatilah, karena umat di dalam ini bukan hanya umat Muslim, ada agama-agama yang lain. Diambillah bahasa yang bisa menyeluruh. Cuma kalimatnya yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Ada dasarnya dalam Al-Quran. Ada. Apa dasarnya? Qul huwallahu ahad. Apa arti ahad itu? Satu. Apa arti Esa itu? Tunggal. Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu artinya apa? Orang Jawa, Bapak Ibu. Artinya tunggal itu apa? Suci. Selain dari suci apa artinya? Tidak ada yang bisa menduakannya. Itulah yang tunggal.
Maka diartikanlah itu. Sebenarnya maknanya sama, cuman bahasanya lebih umum, dianggap bisa diterima oleh sekian banyak orang. Maka Bapak Ibu, dimasukkanlah ke dalam, diaturlah di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dirumuskanlah Pancasila tersebut yang sah dalam persidangan tersebut, ketuhanan yang Maha Esa. Dasarnya apa? Qul huwallahu ahad. Itu dasarnya, Pak. Artinya yang diinginkan oleh founding father, para pembuka, orang-orang terdahulu dari negeri Republik Indonesia ini, membangun dasar pertama keimanan kepada Sang Pencipta. Baik, itu yang pertama. Baru nomor 1 Pancasilanya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita singgung Piagam Madinah. Kita singgung Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib. Sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib, Nabi bangun yang disebut dengan pembaiatan. Dibaiatlah penduduk Madinah itu di Mekah sebelum Nabi pindah ke Madinah itu. Namanya dikenal dengan Bai'ah Aqabah al-Ula wa Bai'ah Aqabah al-Thaniyah. Bai'at Aqabah namanya. Nah, Bai'at Aqabah ini terjadi beberapa kali. Dalam catatan sejarah setidaknya ada 2 kali. Yang pertama masuk Islam berjumlah 7 orang, yang kedua 75 orang. Setelah pindah Nabi ke Madinah, sampai Nabi di Yasrib, datang penduduk dari Madain. Bukan Madain, ada dari beberapa dari perbatasan Madinah itu pindah semua. 400 orang menghadap Nabi, pindah semua masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Setelah satu kampung masuk Islam, penduduk Madinah makin banyak. Penduduk Madinah makin banyak, penduduk Yasrib makin banyak masuk ke dalam Islam. Setelah dilihat yang Muslim di Madinah itu sudah semakin banyak, dan mereka membaiat Nabi menjadi Nabi dan ikut setia terhadap Nabi, dibentuklah namanya sistem melalui Piagam Madinah. Kenapa kok dasar pertamanya agama? Kenapa kok dasar pertamanya keimanan dulu? Karena dari sinilah Nabi ingin membentuk karakter peradaban, akhlak mulia. Dibangunlah namanya adab, dibangunlah namanya akhlak, dibangunlah namanya moral. Maka apa yang terjadi? Kita lihat dalam Pancasila kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksudnya kemanusiaan itu? Pengennya manusia itu bisa berlaku adil. Pengennya manusia itu bisa beradab. Pertanyaannya, apakah Pancasila yang dibangun ini tanpa ada harapan yang tinggi? Kalau cuma ujung-ujung begitu saja Bapak Ibu, ini sudah 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kok ada manusia yang tidak punya adab? 81 tahun negara ini merdeka. Persoalan kemanusiaan yang adil dan beradab ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar tulisan. Yang diinginkan oleh founding father, pendahulu, tokoh-tokoh terdahulu, karena asas adil, adab, moral itulah kelak bisa membuat manusia ini bisa damai, bisa aman. Kalau tidak ada adilnya, contoh hukum timpang tindih misalkan, kira-kira lebih daripada atau tidak kira-kira? Hukum timpang tindih zaman Quraisy dulu, zaman orang kafir Quraisy dulu, zaman sistem jahiliyah dulu, hukum itu hanya berlaku bagi orang yang lemah. Hukum itu hanya berlaku bagi orang yang lemah. Bagi orang yang kuat tak berlaku dia. Jadi kalau sekarang ini hukum seperti ini dia, itu ternyata sama saja seperti kembali ke masa jahiliyah. Lebih parah pula lagi kata Pak Ketua tadi. Memang lebih parah. Nah, itulah menjadi masalah. Maka kalau kita sandingkan adilnya, itu sudah nggak dapat. Apalagi kalau kita sandingkan dengan konsep beradabnya. Tapi mereka sudah teriak nasionalis Pak. Itu masalahnya. Nasionalis tapi tidak nasionalis.
Teriaknya tidak nasionalis, tapi sama sekali tidak nasionalis. Kenapa? Pancasila, sila kedua itu tidak masuk. Tak masuk. Ini baru pada soal sila. Nanti kan mereka disumpah jabatan. Disumpah jabatan mereka ingkar pula lagi sama Tuhan. Berarti berapa banyak dosa yang mereka buat sudah? Sudah mencoreng Pancasila, sudah merusak Pancasila. Dulu Bapak Ibu PKI itu ingin mengganti Pancasila. Ingin mereka ganti Pancasila itu dulu. Nah, dalam catatan sejarah perlu Bapak Ibu kita ini memahami, apakah dasar Pancasila ini tidak ada di dalam Islam? Bukan tidak ada, semuanya berlandaskan pada ayat Al-Quran. Jelas adil dan beradab. Ada enggak di dalam Al-Quran? Walaqad karamna bani Adam, kami muliakan anak Bani Adam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ada Pak, konsepnya mirip betul. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. Innallaha, Allah menyuruh kita ya'mur bil adli, berbuat adil, wal ihsan. Ihsan itu adab, ihsan itu moral, ihsan itu akhlak. Berbuat baik dengan tetangga, tidak menyakiti manusia. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita menyakiti satu hati manusia saja, itu sudah dianggap tidak berakhlak. Bagaimana kalau ribuan manusia yang kita sakiti? Bukan lagi tidak bermoral, Pak. Memang tidak punya adab manusianya, bagaimana? Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu, dulu ketika pada masa dahulu itu, untuk menjadi pejabat itu ada namanya penelitian khusus, namanya Litsus. Betul ya Pak Ketua ya? Litsus. Tahu Bapak Ibu itu dibentuk untuk apa? Mana kira-kira apakah ada di antara para pejabat-pejabat ini yang terindikasi ideologi PKI? Namanya Litsus namanya. Oleh salah satu di antara dulu untuk masuk TNI itu ada namanya TAP, TAP MPRS, betul ya? 1968. Coba bayangkan. Dicabut. Jadi untuk jadi anggota dewan dulu tidak bisa sembarangan. Untuk jadi anggota dewan, anggota MPR, itu harus ada Litsus tadi. Kalau terindikasi PKI dia tak bisa masuk. Itu salah satu contoh. Contohnya adalah bagaimana pengennya orang-orang terdahulu itu melepaskan dari karakter-karakter buruk. Tak bisa dipungkiri itu Pak. Nah, kemudian muncullah lagi LSM liberal ketika itu mempertanyakan persoalan permasalahan kebenaran persoalan PKI. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tidak punya adab. Nah sekarang Bapak Ibu makin leluasa. Nah kita tidak berbicara persoalan itu secara spesifik, tapi kita ingin ambil gambaran. Nabi membangun Madinah sampai terjadi negeri Madinah, itu manusianya peradabannya kuat. Bukan berarti dalam peradaban itu tidak ada manusia jahat, tapi tidak didominasi. Kalau sekarang ini ya susah juga mau ngatakan. Itu rata-rata dominasinya koruptor semua kan. Kalau yang di atas itu rata-rata. Meskipun masih banyak, cuman yang banyak yang baik ini tertutupi oleh yang buruk-buruk ini. Memang ada yang baik-baik itu banyak, masih ada. Cuma yang baik-baik ini tertutupi oleh yang, jadi mereka pengennya mengganti. Yang jujur itu bukan itu yang beradab. Yang beradab itu adalah yang tidak jujur. Nah, jadi mau dibalik makna itu sehingga jadi ambigu, bukan ambigu, menjadi abu-abu. Jadi yang dimaksud dulu dalam paham kita ini kan doktrin, paham doktrin ya, paham doktrin. Doktrin itu begini. Yang namanya jujur itu baik. Nah, sekarang kita mau dirubah nih. Yang jujur itu tidak baik. Yang baik itu adalah yang tidak jujur. Pertanyaannya bertolak belakang nggak dari fitrah? Kita bicaranya fitrah. Itu pasti bertolak belakang daripada fitrah. Makanya disebut dalam Al-Quran itu akhlak itu. Nah fitrahnya fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha fataran nas alaih. Fitrahnya manusia itu adalah agama. Fitrahnya agama itu adalah kebaikan, akhlak.
Jadi kok kita disuruh jadi orang yang menormalisasikan yang tidak berakhlak? Bisa dipahami? Dari sini saja kita sudah bisa mengambil pelajaran. Filosofi penting artinya adalah kita harus kembalikan lagi, Pak, makna Pancasila dalam sila yang kedua itu yang sebenarnya. Dan ini tidak bisa dimulai dari siapapun, dimulai dari pribadi kita masing-masing dulu. Ini poin pentingnya di sini. Maka kalau kita boleh mengatakan ini penting bagi para pejabat, negarawan yang mengaku mereka nasionalis, penting mengembalikan makna nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan dari lisan, tapi dari hati. Kita kembalikan poinnya. Makanya kalimatnya sederhana di dalam Al-Quran itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Betul-betul akan kami berikan, kami buka pintu keberkahan itu dari langit, kata Allah. Untuk apa? Untuk kalian. Apa yang kalian tanam subur. Ini mohon maaf, Pak, ada ayat lain yang berbicara. Halakatu ummati, kehancuran umatku, kata Nabi. Nah, itu disebutkan langsung, Pak. Bahkan di dalam Al-Quran, innama ahlakal ladina min qablikum. Kata Allah, sesungguhnya ada kaum-kaum sebelumnya yang kami hancurkan, kata Allah, kami binasakan. Siapa kaum sebelumnya yang dihancurkan? Ad, Samud. Pertanyaannya, apa yang membuat Allah menghancurkan mereka? Kaum Nabi Lut, kenapa Allah hancurkan mereka? Karena tidak punya adab. Selain tidak beriman, selain pembangkang, mereka tidak punya adab. Maka slogan kemanusiaan yang adil dan beradab ini bukan hanya dibaca di Pancasila ketika kelas SD saja. Ini Pancasila ini harus dibaca di hadapan presiden, menteri, di hadapan gubernur, bupati, kepala dinas, semua, Pak, harus dibaca di depan mereka. Bukan hanya dibaca, kalau bisa dimasukkan ke dalam otaknya masing-masing, Pak. Biar ditanamkan betul. Perlu adanya fit and properties. Harusnya fit and propertiesnya itu untuk kepala dinas, gubernur, bupati, semua anggota dewan, segala macam, manusia juga, termasuk kita juga. Itu cara melakukannya bagaimana? Bukan hanya sekedar di lisan. Hafal Pancasila, hafal. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima apa? Lupa, gitu deh. Bisa dipahami, Bapak Ibu. Tapi harus fit and propertiesnya diukur dengan perilaku. Jadi tidak bisa kalau melakukan survei-survei begitu. Survei yang menang adalah Ardi misalkan. Dalam surveinya dia, ya tolak ukurnya bukan itu tadi. Tolak ukurnya bukan penerapan Pancasilanya. Tolak ukurnya adalah kok bisa, itu dia. Karena yang paling banyak duit yang bisa beli surveyor yang sesuai dengan sesuka hati. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Maka kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kalian karena sesungguhnya keadilan itu sangat membuat kalian condong kepada keimanan, ketakwaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, disinilah poin pentingnya, Bapak Ibu. Indonesia ini dibangun dengan dasar kekuatan dan tidak bisa sendirian. Pancasila itu merumuskannya lebih dari 10 orang, Pak, yang merumuskan Pancasila dari berbagai macam kalangan. Artinya persatuan dari sisi ini sudah kelihatan untuk membangun. Bayangkan perdebatannya, bisa terbayang oleh Bapak Ibu perdebatannya. Yang satu mengatakan dia Muslim, ada syariat Islamnya. Yang satu mengatakan kami ini tidak Islam. Bagaimana? Harus seperti apa? Dirumuskanlah agar bisa dapat titik temunya, dapatlah dan bisa disepakati bersama, masuklah untuk semua rakyat Indonesia ketika itu. Dan ingat, ketika itu yang ada bukan hanya Muslim saja, tapi ada Buddha, ada Hindu, kok semua bisa bersatu. Kenapa? Karena ketika itu kita ingin merdeka. Sekarang kemerdekaan itu jangan sampai dikotori oleh siapa? Sebenarnya kita tidak mengotori, tapi mereka itulah yang mengotorinya. Kenapa mereka kotori? Kembalikan kepada poinnya, nafsunya ketinggian. Kenapa kok bisa nafsunya ketinggian? Imannya nggak ada, adabnya nggak ada, moralnya tidak ada. Kok bisa?
Salah satu sebabnya sudah masuknya ideologi komunis. Selesai Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah sekarang persoalannya persatuan Indonesia. Jadi Bapak Ibu, Indonesia ini dengan ragamnya multikultural kita nih. Makanya Indonesia ini itu menjadi sorotan dunia Pak. Satu-satunya negara yang sangat multikultural itu ya Indonesia. Sangat multikultural. Bapak Ibu kalau ke negara-negara asing itu cuma tahunya bahasa, kalau anggaplah Saudi Arabia. Saudi Arabia itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Itu mayoritas itu Pak. Dari ujung ke ujung orang paham. Paling tidak Arabnya Arab Amiyah lah. Arab pasaran. Wentaruh, wainak, isismak. Itu bahasa Arab pasaran Pak. Tapi orang Arab semua paham itu. Di Indonesia ada berapa banyak kira-kira Pak? Bahasa berapa banyak di Indonesia selain dari bahasa Indonesia? Apa? 700? 750. Ketemu orang Batak. Apa bahasa Batak itu? Pembembeng? Bukan. Hepeng. Nah dong hepeng. Nah dong hepeng. Ketemu orang Jawa. Pundimas. Kan begitu. Ketemu orang Melayu. Nah kemana? Tapi kalau duit samanya duit ya kan? Banyak Pak. Jadi orang Jawa datang ke Pekanbaru bingung dah. Ngomong apa dah? Sudah ngomongnya bentuk itu, cepatnya bukan main. Kan kalau orang Melayu kan kalau ngomong minta ampun cepatnya Pak. Itu kecepatannya di atas rata-rata itu. Kalau orang Solo saking pundi Mas, derek akan ke di penak mawon. Begitulah bahasanya pelan-pelan gitu. Hati-hati betul. Lampu merah ditabrak juga itu. Misal itu contoh saja. Tapi orang Arab enggak begitu Pak. Perancis misalkan, Inggris. Sama Pak, di Inggris itu juga begitu. Sekian banyak orang tapi bahasanya satu kok. Where do you go? Sama aja Pak. Orang Amerika sama aja. Makanya Indonesia ini Pak menjadi sentral pusat perhatian dunia. Indonesia ini menjadi pusat perhatian dunia. Kenapa kok bisa menjadi pusat perhatian? Kok bisa negara yang sedemikian rupa ini, banyak sekali makhluk di dalam manusianya di dalam ini dengan berbagai macam ragamnya, rasnya, sukunya, bahasanya bisa hidup bergandengan tangan. Maka Bapak Ibu tidak salah. Lahir orientalis melakukan penelitian ke Indonesia cuma ingin meneliti kok bisa Indonesia itu rukun. Sekarang kerukunan itu dicoreng. Kerukunan itu disisipi atau disusupi orang-orang yang punya kepentingan yang ingin merusak, ingin memecah kita. Maka dasar ketiga tadi persatuan Indonesia itu bukan tidak ada dalilnya Pak. Para ulama terdahulu sudah memikirkan dasar Pancasila itu. Wa'tasimu bihablillah. Kalau kalian mau betul-betul bisa bersatu, harus ada berpegang teguh dengan tali agama. Tali agama itu nilai Pak. Maka mohon maaf Pak, orang yang mengerti agama tidak akan mudah dia memecah belah kita tuh, tidak akan mudah Pak. Contoh NU tahu agama dia, tidak mungkin dia mau berpecah belah dengan Muhammadiyah Pak. Makanya sekarang sudah aman damai Pak NU Muhammadiyah. Kalau dulu yang di atasnya berdamai, yang di bawahnya berantem Pak. Karena yang di bawahnya belum mengerti. Makanya persoalan kunut itu kan unik tuh, menjadi cerita panjang kan, dari dulu sampai sekarang ceritanya panjang itu terus. Cuma gara-gara kunut subuh, yang satu kunut, yang satu tidak. Berdebat mereka tentang kunut dengan tidak kunut. Rupanya tidak sholat subuh dia. Kan kacau itu. Tapi persoalannya berdebat dua-duanya. Muhammadiyah debat dengan NU tentang persoalan kunut. Yang tidak sholat siapa? Dua-duanya juga. Jadi bersatu dalam tidak sholat. Itu anekdotnya Pak. Artinya hari ini makin lahir orang-orang yang cerdas itu dan paham. Nah kalau kita sodorkan iman, maka mudah saja kita bersatu, bisa menerima. Tapi kalau yang kita sodorkan kepentingan, kalau yang kita kedepankan itu nafsunya, kalau yang kita kedepankan adalah ujubnya, kalau yang kita kedepankan ijabur rojulnya, mengaku paling pandai, paling hebat, paling ini, paling benar, selesai urusan Pak. Tidak akan pernah kita bersatu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terbayang tidak Bapak Ibu? Orang Jawa punya model sendiri. Orang Jawa itu kan kalau jalan turun, tunduk Pak, sopan santun. Coba kalau sama orang Batak. Makanya saya bingung Pak, ketika orang Batak nikah dengan orang Jawa gimana coba tuh? Terbayang tidak sama Bapak Ibu? Ketika orang Batak yang fanatik menikah dengan orang Jawa yang fanatik.
Iya, untunglah sudah ada Jawa Medan sekarang. Itu mungkin awal-awal membentuk Jawa Medan itu Pak Ketua, itu berat juga itu. Contoh misalkan Madura. Coba bayangkan Madura. Itu Kalimantan. Sama Dayak itu. Coba bayangkan, itu ngeri Pak. Tapi bisa bersatu. Apa dasarnya? Adil dan kalau yang dikedepankan adabnya, yang dikedepankan moralnya, yang dikedepankan keadilannya, bisa. Makanya mohon maaf, gimana orang tidak mencaci maki, gimana orang tidak mempisui, kata orang Jawa. Loh, yang gak adil kok. Maling ayam penjara 5 tahun, koruptor 5 miliar penjaranya 1 tahun. Lah sekarang kira-kira mau lebih enak mana? Enak koruptor atau enak maling ayam? Makanya sekarang koruptor makin banyak. Daripada maling ayam mending aku korupsi, kata dia. 5 miliar masuk penjara cuma 1 tahun. Ini maling ayam 5 tahun. Nenek-nenek pula lagi. Nggak ada pula lagi keringanan hukum bagi nenek-nenek. Kan kacau tuh. Sudah tahu di media sosial nenek-nenek ini dihukum 5 tahun gara-gara maling ayam. Tidak ada pula yang turun tangan untuk bantu nenek itu. Paling tidak kayak meringankan beban dia. Coba bayangkan. Cuma maling ayam. Apa nek? Itu. Iya. Jadi memang kita butuh itu. Nah Bapak Ibu, baik. Kerakyatan. Nomor 4 apa? Ada yang hafal Bapak Ibu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nomor 4 atau nomor 5? Nomor 5. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Baik, inti utamanya apa? Musyawarah. Ini ndak main hakim sendiri jam 3 malam putusan langsung. Padahal musyawarah, tapi ketok palunya jam 3 malam. Ngapain juga ketok palunya jam 3 malam itu? Nah, siap tahajud deh, jam 2 malam habis tahajud langsung ketok palu bak gitu. Ya kita husnuzon aja, mudah-mudahan tahajud bersama dia kan itu. Istikharahnya rame-rame di situ. Begitulah cara orang. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu ya. Tadi kan kita kembalikan ada talbisul iblisnya. Nah, iblis tadi itu akan menghasut bagaimana caranya. Termasuk salah satunya ketok palu di malam hari. Kenapa kok nggak nunggu pagi? Kenapa nggak nunggu subuh? Kenapa nggak tunggu? Ya karena kalau subuh diprotes lagi. Maka cepat-cepat malam hari orang sedang tidur ketok palu, stek, selesai. Tapi sebenarnya bukan persoalan itu. Iblis itu bisa saja menghasut dari berbagai macam arah. Yang penting jangan sampai kita ini berdamai, bersatu. Ini banyak Pak. Kalau kita kaji dalam sisi kenegaraan penting sekali Pak. Baik, wa amruhum bainahum syura. Silakan lakukan musyawarah. Kenapa kok musyawarah? Musyawarah itu kalau dikedepankan bermusyawarah dengan adab dan iman, itu yang dikedepankan cuma satu Pak. Yang dikedepankan adalah perdamaian. Tapi kalau bermusyawarah dengan nafsu dia tanpa iman, yang terjadi adalah berantem. Jangankan musyawarah DPR MPR. Masih ingat ya Pak, ada kasus kan kemarin kan DPR berantem tuh. Itu dalam ruang sidang Pak, dalam ruang sidang. Dalam ruang sidang berantem sampai keluar sidang berantem lagi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana letak muruah kita? Di mana letak kehormatan kita? Di mana letak kalimat amruhum bainahum syura? Di mana letak musyawarahnya? Kita musyawarah itu menghasilkan mufakat. Musyawarah kalau menghasilkan berantem itu bukan musyawarah namanya. Harus dikasih panggung. Panggung untuk berantem. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, masa pengurus masjid misalkan rapat pembentukan ketua masjid. Masa pembentukan ketua masjid kok berantemnya dalam masjid? Udah sama kayak pembentukan apa saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Malu kita, malu. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalimat itu tidak bisa dipotong. Kaila yakuna dulah. Jadi harta-harta benda itu kenapa kok dikumpulkan di Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab? Nanti Umar bin Khattab yang akan memberikan instruksi kepada bawahannya, kepada para sahabatnya untuk membagikan rata.
Kepada siapa? Masyarakat yang tidak mampu. Ini pajak untuk masyarakat lemah, yang di atas dapat keringanan. Itu kan kacau, Pak. Harusnya orang mampu pajaknya lebih besar. Orang biasa tidak usah dipungut pajak. Begitulah model Nabi dulu, Pak. Jadi dulu model pajak ini dalam Islam itu, pajak itu hanya diambil kalau kondisi negara sedang ekonomi dalam keadaan lemah. Sangat lemah, diambillah pajak itu dari rakyat. Itu pun diambil bukan dari rakyat yang lemah, diambil dari rakyat yang, mohon maaf, berkecukupan dan berkemampuan. Itu, Pak. Kalau sekarang sama rata sama ada yang tahu, Pak? Sama rasa sama rata. Sama rasa sama rata itu slogan siapa? PKI. Sama rasa sama rata, betul tak begitu? Sama rasa sama rata itu slogannya PKI. Tapi sekarang bukan sama rasa sama rata. Pokoknya tarik pajak dari rakyat, mau seperti apapun terserahlah. Rakyat ini dah jelas tak mampu, tak bayar pajak, di tengah jalan kena sidang juga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus ditanamkan betul Pancasila ini bagi, mohon maaf, para pemangku jabatan. Baik itu presiden, baik itu menteri, baik itu gubernur, baik itu semua. Kalau perlu dari RT dan RW juga. Jangan pula kepala desa dapat bantuan dana 5 miliar dari pemerintah untuk dana desa. Masuk saku 3 miliar, 2 miliarnya untuk rakyat. Untuk rakyat apa maksudnya itu? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu mengembalikan. Nah, solusi yang ditawarkan adalah mengembalikan. Tidak ada solusi yang lain, adalah mengembalikan. Bagaimana cara kita mengembalikan? Membentuk kembali karakter. Bagaimana cara membentuk kembali karakter tersebut? Dimulai dari pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa benar? Dimulai dari kurikulum yang benar. Nah, kok bisa? Bagaimana cara membangun kurikulum yang baik? Dimulai dari SDM. Bagaimana kok mulai dari SDM lagi? Balik lagi ke awal. Artinya kita harus melahirkan dari rumah ini, harus melahirkan generasi dulu. Jadi Bapak Ibu, membentuk generasi itu tidak lagi dari sekolah. Membentuk generasi sekarang ini harus dari rumah. Kalau dari rumah sudah menghasilkan orang baik, nanti masuk dalam lembaga, insya Allah istiqomah dengan kebaikan. Jadi kalau cuma satu dia agak susah dia. Tapi kalau sudah 10 orang baik, kata Soekarno, insya Allah 10 yang baik tadi bisa mewarisi kebaikan-kebaikan. Setidaknya Bapak Ibu, paling sederhananya adalah kita hari ini membangun gagasan dalam rumah agar bisa menghasilkan generasi-generasi yang baik, beradab, beriman. Insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini bisa diwarnai dengan kembalinya kepada Pancasila yang sesungguhnya, mengembalikan makna-makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dasar negara Republik Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan bersama kita bangun, bersama kita kuat. Insya Allah, dari rumah kita bangun, dari rumah kita hidup, dari rumah kita bangkit. Insya Allah kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang kelak bisa membangun negeri ini lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.